STMB teh familiar banget ya sama yang namanya keputrian. Kalau menurut Teteh, keputrian itu apa sih? Keputrian itu kalau menurut aku pribadi sebuah wadah atau sarana di mana tempat berkumpulnya para putri remaja, para siswi SMK 3 Kuningan khususnya untuk bisa menambah wawasan pengetahuan, mengembangkan potensi dan bakat, dan juga bisa menjadi sarana silaturahmi juga. Menurut Teteh nih, seperti apa sih keputrian di STMG? Apakah keputrian ini penting untuk kelas 10 aja atau kelas 11 sama kelas 12-nya? Oke, kalau menurut aku penting banget. Pentingnya nggak cuma kelas 10 aja, tapi kelas 11, 12. Tapi ketika kelas 10, 11, 12 disatukan nih, pastinya kan putri-putri STMG banyak nih sekarang. Yang dulu minoritas banget, sekarang udah mulai banyak banget lah gitu. Akhirnya kegiatan keputrian ini dikhususkan untuk kelas 10 saja. Kenapa sih keputrian kok penting? Karena ya kita sekolah di mayoritas laki-laki, dimana kita di keputrian ini menjalin silaturahmi supaya saling mengenal. Misal dari jurusan DPID, wah kenal nih KP dari mana? Dari keputrian. Nah, jadi ya sebagai kaum minoritas ya. Kan di STMB juga identik sama laki-laki ya tadi kata Teteh ya. Emang bener sih. Nah, kenapa nggak ada yang namanya keputraan? Oke, kenapa gak ada keputraan? Kegiatan keputrian itu diadakannya saat laki-laki sholat Jumat. Nah, kenapa diadakan keputrian? Supaya waktu luang itu tidak terbuang sia-sia oleh para putri. Kenapa gak ada keputraan? Karena keputraan itu agendanya sholat Jumat. Dan untuk supaya waktunya bermanfaat nih, jadi para putrinya ikut agenda keputrian. Tapi khusus untuk kelas 10. Kelas 10. Nah, kalau untuk aturan keputrian nih Teh, itu apa aja sih kalau boleh tahu? Oke, boleh dong. Asal sama putri. Iya. Aturan keputrian itu sebenarnya itu bukan pure aturan keputrian, tapi itu adalah aturan sekolah sebenarnya. Jadi ya sama kayak laki-laki. Laki-laki kan aturannya rambut harus 212. 121 berarti. 121 212. 121. Wah, 212 gimana coba? satu berarti 1. 21. Nah, berarti yang salah. Oke, nah kan tadi dari rambut nih kalau laki-laki. Berarti kalau cewek untuk muslim menggunakan jilbab menutup dada, terus menggunakan ciput, menggunakan kaos kaki nih, menggunakan kaos kaki di atas mata kaki, terus roknya nggak boleh nyatu, bajunya tidak boleh mengetat, dan hal-hal lainnya sih. Yang diperuntukkan aturan itu ya untuk diri kita sendiri dong, untuk menjaga diri kita sendiri juga. Kan boleh cerita gak Teh? Boleh dong. Waktu itu kan aku mau pulang nih lewat koridor, terus ada cewek sama cowok gandengan gini loh. Nah gini dia ada 2 orang gitu. Nah itu kalau misalkan kita buat keputrian bakal gimana? Sebenarnya hal itu balik lagi ya ke diri masing-masing, karena kita juga pengurus keputrian bukan Tuhan nih yang bisa ngasih hidayah kan. Yang bisa kita lakukan ya cuma mengingatkan, menasehati perihal gimana pilihan dia, ya itu hak dia. Tapi itu nggak dikasih poin atau gimana gitu? Kalau di keputrian nggak dikasih poin, cuman ada step by stepnya. Yang pertama kita menasehati, yang kedua mengingatkan. Kalau tetap aja kita tegur, kalau tetap aja ada sanksinya nih. Sanksinya biasanya berhubungan dengan keagamaan, kayak hafalan 30 juz, surat-surat pendek, kayak begitu. Terus kan nih Teh, kalau keputrian ada pengurusnya ya Teh. Terus kalau pengurusnya melanggar aturan keputrian nih, itu pengurusnya sendiri, sanksinya bakal lebih berat atau gimana Teh? Tentu akan lebih berat. Karena apa? Karena kan kita udah ngasih amanah nih sebagai kakak kelas, kita udah ngasih tanggung jawab, dimana mendapatkan itu memang nggak mudah, tapi ada yang nggak mudah lagi, yakni mempertahankan kan. Nah, ketika ada pengurus keputrian yang bisa dibilang no, kita jangan ke arah situ dulu. Melanggar aturan yang udah ada di kegiatan keputrian ini, tentu ada sanksinya. Nah, biasanya apa? Biasanya yang paling sering aku temui nih ya, sebagai pengurus yang udah Sedia. ya. Jadi di keputrian itu kalau misalnya dia jadi pengurus sudah masuk nih, terus dia di tengah-tengah dia mau keluar, itu harus dia ngajak lagi temennya buat masuk ke keputrian. Jadi ketika dia keluar ada penggantinya. Kalau itu nggak bisa terwujud sama dia, ya berarti belum bisa keluar. Nah, baru sampai situ aja sanksinya. Kalau sanksi-sanksi yang lain belum diterapin lah. Tapi
ya balik lagi gitu loh. Kita gak bisa maksa setiap orang harus gimana kan. Emang kalau di keputrian kegiatannya apa aja sih? Oke, di keputrian itu banyak banget, cuman karena emang sekarang kondisinya lagi pandemi, jadi banyak terhambat. Kalau dulu sebelum pandemi agendanya banyak. Yang pertama ada training motivation. Biasanya itu ada dari pihak luar, ada dari kakak-kakak Husnu contohnya, dan ada juga dari tamu undangan lah gitu yang kita undang. Yang kedua ada untuk melatih keterampilan nih. Waktu itu kita bikin tempat pensil dari botol bekas. Nah, yang ketiga kita juga belajar untuk menjahit waktu itu. Yang keempat kita juga ada untuk mengembangkan potensi dan bakat putri-putri STEM nih. Ada lomba pidato, ada tutorial hijab. Selain itu juga ada kayak cara-cara memasak. Waktu itu kita diterapin buat masak kue bolu-bolu. Nah, jadi nanti dikasih, jadi pihak keputrian tuh nyediain alat-alatnya, bahan-bahannya. Nanti kita masak bareng di situ, belajar bareng di situ. Selain itu juga kita ada kreasi makanan. Jadi waktu itu pas aku kelas 10, kita disuruh bawa bahan makanan yang udah jadi. Waktu itu kalau nggak salah karedok atau lotek gitu ya. Terus jadi tinggal kita kreasiin aja gitu. Jadi banyak banget sih kegiatannya, cuman sayang banget sekarang terhambat gara-gara pandemi ini. Jadi kita juga sih ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih terwujud lagi. Oh, ada satu lagi agenda keputrian yang paling penting adalah mabit malam ada iman dan takwa ya. Namun balik lagi sayang ya kalau kalian nggak ada. Padahal itu paling menyenangkan. Mabitnya di sekolah berarti? Di sekolah semua putri STEM. Semuanya? Semua. Oh, kelas 10 semuanya. Semuanya. Wah. Kalau kegiatan mabit itu setahun sekali atau gimana? Oke, mabit itu emang pure kegiatan wajib setahun sekali harusnya. Ini bakal ada nggak? Tahun ini doakan saja semoga bisa ya. Semoga bisa terwujud. Berarti kalau misalkan tahun ini ada, cuma kita doang ya enggak? Kan STEMGA suka adain kayak acara-acara Islami gitu ya. Iya. Kayak Isra Miraj, Maulid Nabi. Kalau keputrian suka terlibat juga apa enggak sih, Teh? Kalau keputrian terlibat, biasanya OSIS ya, OSIS Oh, iya. formal keputrian. Nah, pernah juga sih terlibat. Cuman ya pas tahun kepengurusan aku belum ngerasain karena Covid. Semisal nih Teh, ada perempuan yang ngerasa tidak perlu menutup aurat, kayak posting-posting di medsos, tapi dia bilangnya yang penting bisa menjaga diri lah, seperti itu. Tapi dia tuh menganggap dirinya perempuan terhormat. Menurut Teteh gimana pandangan Teteh sendiri? menurut pandangan aku sendiri gini ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau misalkan kita bisa menutup aurat, kenapa enggak gitu? Dan sekarang banyak mindset yang gini, yang menutup aurat aja masih jadi korban pelecehan seksual. Jadi mindsetnya kan apalagi yang nggak terbuka. Tapi mindset sekarang terbalik. Udah, yang menutup aurat aja bisa jadi korban, ya udah sih kita juga nggak merasa kan, kita juga nggak masalah kan. Tapi balik lagi ke diri sendiri, gimana tentang cara pandang kamu terhadap penampilan kamu, terhadap diri kamu sendiri. Kita ada di agama Islam di mana sangat-sangat memuliakan wanita. Betul? Kita nggak pernah tahu nih laki-laki mandang kita itu gimana sih, ya kan? Dan laki-laki juga nggak tahu nih kita mandang laki-laki gimana. Dari hal-hal itu menurut aku balik lagi ke diri sendiri. Tapi aku harap sih semoga lah wanita-wanita di luar sana lebih berpikir untuk lebih memilih menutup aurat ya. Karena jangan hanya menyalahkan laki-laki untuk menjaga pandangan, tapi perempuannya juga nggak menjaga dirinya gitu loh. Kayak kamu bilang, ih laki-laki harus jaga pandangan loh, tapi kamunya mancing nih. Kan akan lebih indah ketika terjadi simbiosis mutualisme antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menjaga pandangan, wanita menjaga penampilan. Bener nggak? Benar. Emang sih, don't judge a book by its cover. Iya kan? Bener kan? Tapi kadang kita juga looking by its cover. Iya kan? Iya. Dari depannya aja kita misal di meja ini tuh ada permen yang bungkusnya tertutup sama terbuka. Kita akan lebih percaya kemana? Ke yang tertutup kan? Kalau yang terbuka, wah bisa jadi itu bekas semut, bisa jadi itu bekas tikus dan lain hal ya kan? Jadi ya semoga untuk wanita-wanita di luar sana, teman-teman
Putri semoga bisa lebih terbuka lagi pikirannya dan lebih memilih untuk menutup aurat. Sama-sama saling menjaga lah. Kamu menjaga pandangan, saya menjaga penampilan. Kalau sekarang itu udah ada open recruitment belum? Sekarang lagi pemilihan-pemilihan. Misalkan nih teman saya pengen jadi pengurus nih misalkan. Kira-kira syaratnya banyak atau enggak? Syaratnya nggak ada syarat khusus sih buat jadi putri ya. Yang penting putri. Tapi biasanya ini nih putri STMGA nih mindsetnya adalah keputrian. Kalau jadi pengurus putrian tuh harus harus umi gitu ya. Padahal enggak kok, nggak ada syarat khusus buat jadi anggota putrian. Yang penting punya soft skill, bertanggung jawab, amanah, sama ada kemauan gitu. Yang penting mah itu sih bisa mempertahankan jabatannya, karena ya itu tadi mendapatkan emang nggak mudah. Misal ngedapetin jabatan nih, aduh emang sih susah kan, ada visi-visinya, di tes ini, di tes itu. Iya, terus nanti pas sudah masuk tuh pasti lebih banyak lagi kayak di tengah-tengah, aduh gimana ya, aduh kayaknya pengen berhenti aja, pengen mundur aja, kan pasti banyak kan. Jadi yang penting adalah bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab sih. Nah gini teh, misalnya kan rata-rata pikiran putri-putri STMGA itu kayak ih apa sih keputrian gitu. Mendingan nggak usah ada keputrian, nungguin laki-laki kan katanya sholat Jumat juga ya. Terus mau ngapain sih ngikutin aturan keputrian, sedangkan teteh-tetehnya aja gitu pada ya menurut diri lo segala macem gitu. Menurut teteh harus gimana sih teh kalau dari keputriannya gitu? Kalau dari keputriannya, aku selalu bilang sama pengurus keputrian bahwasanya pasti akan banyak pikiran-pikiran yang kayak gitu. Tapi mohon untuk dipikirkan kembali. Kita sekolah 12 tahun nih misalnya. 12 tahun terus mindset kita tetap yang salah tetap diikutin, ngerti gak? Kan banyak yang sekarang, ih Coca-Cola sejak kayak gitu, ya kita juga bisa. Lah, kamu udah tahu salah gitu, kenapa diikutin? Peraturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Aku suka berprinsip kayak gini. Kalau aku masuk ke suatu lingkungan, artinya aku harus siap dengan semua peraturan dan pengekamannya. Kamu tahu kan, kamu pengen masuk ke SMK Negeri 3 Kuningan, artinya kamu harus siap juga buat ikutin aturan-aturan yang ada di SMK Negeri 3 Kuningan. Misal nih, kamu tahu SMK Negeri 3 Kuningan ini terkenal dengan botak mania. Iya. Pasti botak kan? Nah, tapi kenapa kok banyak banget gitu yang pas botak kayak, ih dibotakan, gitu kan? Padahal kalau dipikir kamu udah tahu itu aturannya dari awal, kamu pilih masuk, ya kenapa kan? Benar gak deh? Jadi begitu juga buat ke putri-putri STMGA. Kalau kita udah masuk ke lingkungan ini, artinya kamu harus siap juga dengan segala peraturannya. Gitu. Kalau misalnya kan keputrian nih diatur kayak lebih aturin lagi sama keputrian, namanya keputrian. Kalau putra ada lagi atau Cuma hanya aturan sekolah doang? Balik lagi ya. Jadi kan sebenarnya nggak ada yang pure aturan keputrian. Itu tuh aturan sekolah. Keputrian itu cuma iya, keputrian itu cuma dipertegas, cuma suatu wadah untuk menjembatani agar para putri SMK Negeri 3 Kuningan itu tahu ini loh aturan sekolah. Jadi biasanya nih para putri STMGA bilangnya itu aturan keputrian. Dimana kalau aturan keputrian biasanya ditaatinya pas keputrian aja, pakai ciput pas hari Jumat doang. Taat aturan cuma hari Jumat doang. Padahal itu aturan sekolah, bukan aturan keputrian. Kan waktu itu pernah ya dibacain aturan keputrian sama pengurus yang baru di auditorium. Itu emang dari dibikin sama anak keputrian atau gimana? Kalau dibikin sama anak keputrian, aku kurang tahu. Cuman emang itu dari pas zaman aku kelas 10 juga udah ada. Cuman waktu itu aku sempet apa ya, ngobrol-ngobrol juga sama eskul lain lah, organisasi lain, dimana ya memang itu aturan sekolah gitu. Kan emang sekarang juga diterapin kan bahwa kerudung harus menutup dada. Kalau di depan suka di ini nggak? Suka ditanya nggak? Bisa pakai ciput nggak? Soalnya Biasanya sih waktu itu yang aku- jalan deh. Iya yang jalan Yang aku jalan. kan. Sama ini? Iya, kalau motor kan susah palingnya Iya. pakai helm. Jadi Kalau jalan mah ya kan mulai diterapin. Jadi ya itu sebenarnya bukan aturan keputrian gitu. Soalnya banyak yang menyalah ini, Nah, menyalah tangkap gitu. iya, tangkapnya aturan keputrian. Kan yang keputrian kelas 10 aja. Berarti aturannya ya cuman pas kelas 10. Padahal mau kamu kelas 10, mau kamu kelas 11, mau kamu kelas 12 ya
kan memang wajib ikut. Kayak pramuka. Ya kan? Kalau pengurusnya berarti dia yang mau atau dipilih atau gimana tuh? Kalau pengurusnya dipilih, jadi ada seleksi. Kan tadi bilang ya, sekarang lagi nyeleksi gitu yang pas buat jadi pengurus keputrian. Ada keputrian, ada anggotanya. Sekarang ada berapa anggotanya? Kalau anggota berarti kan kelas 10. Oh iya. berarti. Pengurusnya berarti Kalau pengurusnya itu waktu itu masih 20-an ke atas. Cuma balik lagi kan. Gak bisa jalan. Nah, benar. Hanya orang-orang tertentu yang mampu bertahan di situ. Jadi ya paling cuma 8, 10. bisa dihitung menit Iya. Kelas 12-nya masih Aktif. apa gimana teh? Kalau kelas 12-nya udah mulai ini ya, karena udah fokus sama pendidikannya masing-masing. Maksud pendidikannya masing-masing itu kayak udah kehambat juga PKL ini, jadi kayak lebih ke sedikit lah buat ikut andilnya. Sebelumnya terima kasih ya Teh udah mau datang ke podcast ini. Kalau misalkan mau tanya-tanya boleh tanya kontak Teh Lia. Misalkan ini ke pengurus yang baru ntar dicantumin aja di bawah. Terima kasih ya Teh sekali lagi. Sama-sama. Saya Tiara Almerita dan rekan saya Agnes Di Alvira. Terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Bye bye.